kembali bertemu dengan saya, Iksan Rosidi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa untuk mengetahui perilaku atau kondisi politik sebuah bangsa atau sebuah negara, lihatlah cara warga negara tersebut berlalu lintas di jalan raya, atau lihatlah cara bagaimana warga negara tersebut membuang sampah atau bersampah sehari-hari. Banyak yang mengatakan bahwa perilaku berkendara di jalan raya sebuah bangsa dan perilaku bersampah sehari-hari sebuah bangsa itu mencerminkan perilaku politiknya juga. Untuk melihat kondisi politik sebuah negara, lihatlah cara atau perilaku mereka berkendara dan bersampah. Semakin tidak teratur, semakin ruwet, semakin ugal-ugalan dalam berlalu lintas sehari-hari, itu menunjukkan cara berperilaku politik bangsa tersebut. Semakin tidak teratur mereka dalam memperlakukan sampah, terutama dalam membuang sampah, itu konon juga menunjukkan semakin tidak teratur pula cara berpolitik negara tersebut. Apakah negara Indonesia atau bangsa Indonesia kita berperilaku politik seperti itu? Kalau kita berkaca pada gelaran-gelaran politik sebelum-sebelumnya atau pemilu, pilkada, sebelum ini, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa pepatah tersebut ada benarnya juga. Taruh kata pada gelaran pemilu terakhir tahun 2019, di mana dua pasang calon presiden wakil presiden berhadapan dalam pilpres. Saat itu penyelenggara pemilu mengusahakan agar pemilu itu berlangsung benar-benar secara demokratis, adil, jujur, dan mencerminkan sebuah gelaran demokrasi yang berbobot dan bermartabat. Tapi sayangnya di masyarakat atau sebagian masyarakat justru memperlakukan pemilu ini bukan sebagai sebuah pesta demokrasi, melainkan sebagai sebuah ajang berkompetisi hal-hal yang tidak sehat dan tidak pantas. Misalnya berkompetisi hal-hal yang berbau sara, berkompetisi ujaran kebencian, berkompetisi hal-hal yang mengandung hoax atau berita bohong. Dan ini membuat polarisasi yang sangat berbahaya pada saat itu. Yang satu membuat hoax tentang hal-hal yang berbau komunisme, di sisi lain membuat hoax atau membuat ujaran-ujaran kebencian yang berbau Islam kanan atau Islam radikal. Dan ini di masyarakat, di lapisan masyarakat paling bawah, itu berbenturan secara langsung yang mengakibatkan banyak korban psikis maupun korban fisik di dalam masyarakat sendiri. Nah, hal tersebut tentu saja tidak kita harapkan untuk gelaran pesta demokrasi selanjutnya atau untuk pemilu 2024 mendatang. Kita tidak ingin pemilu mendatang menjadi ajang untuk saling berperang hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang berbau sara, hal-hal yang berbau politik identitas, dan hal-hal yang berbau kebencian. Nah, bagaimana cara mencegah agar hal itu tidak terulang, agar polarisasi kanan dan kiri pada pemilih masyarakat Indonesia tidak terjadi lagi? Maka mari setidaknya kita mendidik diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, pada komunitas-komunitas kita, untuk menjadi pemilih yang bijak, menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang objektif rasional, bukan pemilih yang subjektif irasional. Bagaimana itu? Yaitu menjadi pemilih yang menentukan pilihan pada seorang pemilih berdasarkan bobot kapasitas
kapasitas, kapabilitas, integritas calon yang akan kita pilih tersebut berdasarkan pada platform, program kerja, visi misi, dan hal-hal yang ditawarkan untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan berdasarkan pada hal-hal yang berdasarkan pada isu sara, isu politik identitas, berdasarkan kebencian, dan berdasarkan hoax yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain mendidik diri kita sendiri, selain mendidik orang-orang terdekat kita, selain mendidik pada orang-orang di sekitar kita, pada komunitas kita, kita juga harus terus-menerus menyuarakan hal ini sebagai suara publik yang harus didengar oleh penyelenggara pemilu untuk pemilu 2024 mendatang, sehingga penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, akan mengambil langkah-langkah preventif pencegahan agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, sehingga niscaya pemilu yang akan datang benar-benar menjadi ajang pesta demokrasi rakyat, di mana rakyat Indonesia datang berbondong-bondong ke TPS dengan rasa gembira, dengan rasa tidak tertekan, dengan hati nurani yang telah terbuka, akal sehat yang siap untuk menentukan pilihan pada satu pilihan berdasarkan hal-hal yang rasional dan objektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.